Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Putra Rahawarin dengan akhiran NPM 117. Jadi kali ini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi langsung saja di sini di programnya terdapat file main Java yang sudah saya buat. Di dalamnya itu publikasi main atau kelas program utamanya. Sebelum saya membuat kode di dalam kelas main ini, saya akan membuat abstrak class di luar kelas main. Abstrak class, singkatnya abstrak class itu ialah sebuah template atau blueprint. Nanti kita akan merealisasikan itu di dalam kelas main atau program utamanya. Jadi kita membuat kerangkanya dulu. Jadi di sini saya menggunakan perintah abstrak dengan nama kelasnya, yaitu misalkan orang. Nah, di dalam orang ini terdapat atribut seperti nama dan juga umur. Jadi saya akan menggunakan perintah protected biar pihak lain tidak bisa mengakses secara langsung. Kita pertama menggunakan nama dengan tipe data string. Kita buat nama. Dan yang kedua sama hal juga dengan yang di atas, yaitu menggunakan protect. Kita buat umur dengan tipe data integer. Oke. Setelah itu saya akan menggunakan perintah saya akan membuat konstruktornya. Sini public orang dengan parameternya, yaitu sama halnya juga dengan yang di atas, yaitu nama dan integer umur. Nah, kita akan menginisialisasi bahwa dalam parameter nama itu sebagai nama dan integer umur itu sebagai umur. Untuk menginisialisasinya itu menggunakan perintah this nama sebagai nama, sama halnya juga dengan umur. This umur sebagai umur. Oke. Setelah buat ini, selanjutnya saya akan membuat abstrak method. Nah, abstrak method itu metode kosong yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, nanti kita akan memanggil metode itu di kelas lain dan membuat membuat nilainya. Jadi sini saya buat di sini abstrak method. Nah, sini ini seharusnya abstrak ini. Abstrak void dengan nama metodenya itu kita akan membuat aktivitas dari orang. Nah, bukan dari orang itu sebagai templatenya. Kita akan membuat aktivitas dari mahasiswa, dosen, dan juga asisten mahasiswa. Jadi ada 3 kelas yang kita akan buat. Jadi langsung saja di sini kelas mahasiswa yang pertama itu kelas mahasiswa. Oke. Kita akan sebelum itu saya lupa menjelaskan bahwa kelas mahasiswa, dosen, dan juga asisten mahasiswa itu akan menjadi subclass dari kelas orang ini. Nah, kelas orang ini sebagai superclass ya. Itu bisa disebut dengan inheritance atau mewarisi ya. Mahasiswa ini diwarisi oleh orang, jadi kita akan mengambil sifat dari orang itu atau kelas orangnya. Jadi sini menggunakan perintah extends untuk mengambil sifat kelas orang dengan nama kelasnya. Setelah itu kita buat metodenya itu public mahasiswa dengan parameternya samanya juga dengan di atas, yaitu string nama dan juga integer umur. Integer umur.
Oke, setelah itu kita mengambil kita akan mengakses string nama dan integer umur di dalam kelas orang yang terproteksi dengan menggunakan perintah super untuk mengaksesnya nama dan juga umur. Setelah itu kita akan membuat output dari sebentar, ada sedikit kesalahan di sini. Masih implements. Jadi kita akan mengimplementasi, harus diimplementasi ya metode kosong ini. Jadi kita akan membuat metode aktivitas ini ada nilainya. Nah, untuk memanggil metode kosong ini menggunakan perintah override. Kita akan memanggil perintah kita akan memanggil metode kosong di kelas lain menggunakan perintah override. Nah, setelah itu kita membuat perintah di bawahnya, di bawah override untuk membuat membuat metode aktivitas yang ada nilainya. Nah, di sini saya akan membuat outputnya yaitu sysout system out print line dengan outputnya itu berupa nama dari mahasiswa plus sebuah teks yaitu mahasiswa ini sedang mengikuti perkuliahan. Oke. Sebentar, ada sedikit kesalahan di sini. Aktivitas. Kurang dalam kurungnya ini. Nah, udah benar. Ini seharusnya metode ini ada dalam kurung ini, dalam kurung kosong. Oke. Setelah membuat kelas mahasiswa dan juga outputnya, selanjutnya saya akan membuat kelas dosen, sama halnya juga dengan mahasiswa yang terdapat outputnya. Kelas dosen kita akan mengambil sifat dari orang sebagai subclassnya. Kelas subclassnya itu subclass dari subclassnya dari superclass ini. Kita akan mengambil sifatnya dari superclassnya. Jadi di sini orang, terus kita buat metodenya public dosen dengan parameternya string nama dan juga integer umur. Oke. Setelah itu jangan lupa juga kita mengakses nama dan juga string. Menggunakan perintah super nama dan umur. Oke. Nah, setelah itu saya akan mengambil mengakses metode kosongnya dengan menggunakan perintah override, terus void aktivitas. Kita isi nilainya sama halnya juga di atas, yaitu berupa output sysout system out print line dengan outputnya itu aktivitas dari dosen ialah nama plus sedang mengajar di kelas. Oke, dosen sudah. Sekarang selanjutnya asisten mahasiswa. Kelas asisten mahasiswa. Oke. Kita akan mengambil extends dari sifatnya mahasiswa. Karena ini asisten mahasiswa, yang berarti kita akan mengambil sifat dari sebuah kelas mahasiswa. Sini public asisten sistem mahasiswa dengan parameternya
string nama dan juga integer umur. Jangan lupa juga dengan super nama dan juga umur. Oke, setelah itu saya akan membuat metode ya, metode dari kelas ini, public void. Nah, metode ini kita membuat metode asisten mahasiswa, yang berarti metodenya ini ialah membantu dosen. Oke, kita buat outputnya sysout, yaitu berupa nama plus output dari teks membantu dosen, besar dosen mengajar. Sini juga saya ganti dulu di kelas ini juga, biar lebih kelihatan rapi. Oke, kita sudah membuat 3 kelasnya. Selanjutnya itu saya akan membuat enkapsulasi. Jadi kita kasih dokumentasi gimana bahasa Inggrisnya, encapsulation. Oke, jadi di sini saya akan membuat kelas dari mata kuliahnya, mata kuliah. Nah, di kelas mata kuliah ini terdapat atribut, kita buat private ya, private, yang berarti tidak bisa diakses langsung ya. Jadi private dengan tipe datanya string, yaitu nama mata kuliah, dan juga private tipe data integer, yaitu jumlah mahasiswa. Jadi di dalam mata kuliah ini terdapat nama mata kuliah dan juga jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Oke. Setelah itu saya akan membuat konstruktornya. Konstruktor public mata kuliah dengan parameternya, yaitu string. Kita copy aja ini. String nama mata kuliah dan juga integer jumlah mahasiswa. Jadi ini saya copy aja, integer jumlah mahasiswa. Kita akan buat inisialisasi dari nama mata kuliah dan juga jumlah mahasiswa dengan menggunakan perintah test. Nama mata kuliah sama dengan nama mata kuliah, sama halnya juga dengan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Oke. Oke. Setelah itu saya akan membuat getter dan setternya. Kita akan mengambil nilai dari sebuah private ini, yaitu string nama mata kuliah dan juga integer jumlah mahasiswa, dengan menggunakan perintah get dan juga set. Get itu mengambil nilainya dan mengembalikannya. Maksud saya mengambil atributnya dan mengembalikan nilai dari atribut itu. Sedangkan set itu kita mengubah atau menambah nilai dari atribut itu. Jadi di sini saya akan langsung membuat getternya. Sini ialah public. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Di sini konstruktor ini seharusnya gimana ini?
publik mata kuliah. Ini seharusnya di, oh iya, ini nanti di dalam sini ya. Oh iya, sorry saya salah fokus. Jadi kita akan lanjut membuat getternya. Jadi getternya itu ialah menggunakan perintah get. Kita akan mengambil atribut mata kuliah yang menggunakan perintah get dengan atribut yang pertama itu harus huruf besar. Di sini kecil, yang berarti di sini harus huruf besar untuk mengambil nilai atribut. Nama mata kuliah. Oke, jangan lupa ini. Oke. Nah, di sini saya akan mengembalikan nilainya yang menggunakan return nama mata kuliah. Kelas di sini. Invalid method declaration public. Oh, ini R-nya 2 nih. Mata kuliah. Sorry, ada sedikit typo. Saya lihat dulu. Nama mata kuliah. Udah benar ini. Sepertinya di sini. Return type. Oh ya, kita buat dulu ini public. Selanjutnya saya akan membuat get untuk atribut jumlah mahasiswanya. Get jumlah mahasiswa. Kita menggunakan nilainya return jumlah mahasiswa. Oke, setelah itu saya akan membuat setternya. Setter, kita akan menambahkan nilai atau mengubah nilai dari atribut itu. Sini public void. Nah, kita menggunakan perintah set dengan nama atributnya. Yang pertama itu nama mata kuliah. Mata kuliah. Mana ini? Oke. Dengan dalamnya itu kita akan set string nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Oh sorry, ini seharusnya dalam kurung biasa nih. Oke, setelah itu kita menginisialisasi parameter dari string nama mata kuliah. This nama mata kuliah. Ya, oke. Setelah itu, sorry, ini seharusnya this nama mata kuliah sebagai nama mata kuliah. Oke. Nama, sorry, sedikit typo. Oke, sudah benar. Selanjutnya yaitu jumlah mata kuliah. Jumlah mahasiswa. Kita membuat setternya public set jumlah mahasiswa dengan parameternya itu integer jumlah mahasiswa. Kita akan menginisialisasinya this jumlah mahasiswa sebagai jumlah mahasiswa. Oke, jadi kita sudah buat.
ini seharusnya titik komen. Oke. Dan sini ada sedikit kesalahan public void, saya lupa menambahkan voidnya. Oke, udah ya. Selanjutnya itu saya membuat, oh ini seharusnya string nih, seharusnya menambahkan tipe datanya string. Sorry, saya salah lihat. Dan juga integer, yang ini integer ya, tipe datanya integer. Oke. Ini ada masih ada kesalahan flat method declaration. Di sini private string mata kuliah. Ini seharusnya sudah benar sih. Sebentar, saya coba buat ulang. Publik mahasiswa, sorry, namanya apa tadi mata kuliah ya, sorry saya salah fokus. Publik mahasiswa dengan parameternya itu string nama mata kuliah dan juga integer jumlah mahasiswa. Dan kita menginisialisasi this jumlah mahasiswa sebagai jumlah mahasiswa dan ini sebagai, oh sorry, ini, oh ya udah benar, nama mata kuliah sebagai nama mata kuliah. Ini seharusnya yang di atas sih, yang ini. Biar lebih rapi, ini di atas. Ini ada sedikit bug. Tapi ini syntax error token, delete this token. Oh iya, seperti ini. Oh ya, ini terlalu jauh ini. Oh, masalahnya ada di sini. Oh, mahasiswa. Ini invalid method declaration return type. Return type the method is missing. Ini invalid declaration. Ini seharusnya kelas mata kuliah. Ini private attribute-nya ini. Ini sepertinya apa ya? Sini ini invalid method deklarasi. Metodenya gagal di deklarasi. Oh sorry, ini seharusnya mata kuliah, ini saya salah lihat nih. Mahasiswa cuma mata kuliah. Oke, udah benar ya, cuma mata kuliah ini, cuma saya salah fokus ya. Ini mata kuliah. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membuat setter dari sebuah, kayaknya udah deh, cuma mahasiswa sama mata kuliah. Oh ya udah. Jadi selanjutnya itu saya akan membuat polimorfisme ya. Sini
polymorphisme. Itu kelas kampus. Kita akan membuat kelas kampus yang dimana terdapat metode public void tampilkan aktivitas yang di dalamnya itu ialah parameter orang sebagai orang itu ini source-nya kecil. Orang, kita memanggil aktivitas, sebuah metode aktivitas. Oke, sudah membuat kelas kampus. Setelah itu saya akan mengisi kode program dari mainnya. Oke, yang pertama itu kita membuat entry point-nya, yaitu public static void main string args argumen. Oke, sini dimana kita akan mulai mengcoding sebuah program utamanya. Kita akan membuat objek baru, yaitu mahasiswa. Sebagai objek barunya itu mahasiswa 1. Saya singkat saja M1 sebagai mahasiswa 1. New mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kita akan mengisi sebuah string nama dan juga integer umur yang setelah kita buat. Sini kita akan mengisi, misalkan untuk namanya itu sebagai Adit, dan untuk string integernya atau umur itu misalkan 20. Nah, setelah itu saya akan membuat objek dosen. Nah, dosen ini sebagai D1 new dosen. Nah, di sini nama dosennya misalkan Pak siapa ya? Pak Asep aja. Pak Asep dengan umurnya misalkan 45. Oke. Selanjutnya saya akan membuat objek baru dari asisten mahasiswa. Sebagai, saya singkatin aja sebagai AM1 yang new, sebagai new object, new asisten mahasiswa. Di sini untuk asisten mahasiswanya saya beri nama Andi, dengan umurnya itu misalkan sudah umurnya 24. Oke. Nah, setelah itu saya membuat objek mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah ini objeknya itu misalkan MK aja ya, MK1 sebagai new object, new mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini misalkan saya menamakan sebagai PBO atau pemrograman berorientasi objek. Oke. Untuk umurnya sudah mencapai misalkan 35 untuk umur dari sebuah mata kuliah itu. Setelah itu saya akan membuat objek kampus. Kita akan menamakan kampusnya kampus sebagai objek baru, new kampus ya.
expected. Oh sorry, saya lupa menambahkan titik koma. Oke, titik koma sebagai penutupnya ya. Oke, sini terdapat sedikit error. Mata kuliah cannot be resolved. Sebentar, saya cek dulu. Mata kuliah. Oh ya, ini seharusnya nama mata kuliah dan juga jumlah mahasiswa. Ini seharusnya sudah bisa diakses nih. Get nama mata kuliah, jumlah mahasiswa. Ini seharusnya bukan umur sih, tapi jumlah dari mahasiswa itu. Oh sorry, ini seharusnya bukan mahasiswa, seharusnya mata kuliah ini sebagai ini objeknya mata kuliah. Nah, di sini jumlah mahasiswanya misalkan mencapai 50. Nah, setelah membuat objeknya, saya akan membuat memanggil fungsinya, fungsi polimorfisme. Seterusnya ini kita buat perintah dulu, dokumentasi dulu, polimorfisme. Sini kita akan manggil kampus, objeknya kampus, dan juga memanggil metodenya, yaitu tampilkan aktivitas dari yang pertama itu mahasiswa, yaitu M1. Nah, sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi bukan ada 5 sih, jadi saya akan memanggil mahasiswa, dosen, dan juga asisten mahasiswa. Oke, jadi sini saya ambilkan aktivitas dari dosen, yaitu D1, dan asisten mahasiswa, yaitu AN1. Nah, setelah itu kita buat metode tambahannya, yaitu asisten 1 atau AM, asisten mahasiswa 1 itu membantu dosen. Oke, selanjutnya saya akan membuat enkapsulasinya. Enkapsulasi, kita buat outputnya, yaitu sysout tanda kutip string, yaitu mata kuliah ditambahkan dengan mata kuliah. Ini mata MK1. Kita mengambil get nama mata kuliah. Setelah itu saya akan membuat output kedua, yaitu jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswa dari mata kuliah tersebut. Mahasiswa get jumlah mahasiswa. Oke. Nah, programnya sudah selesai. Sebentar, ada sedikit kesalahan pada bagian objek mata kuliah. Di sini mata kuliah cannot be resolved type. Ini apa ya? Mata kuliah. Mata kuliah. Ini seharusnya bisa diakses sih. Kelas mata kuliah, kelas occasion, kelas main, error. Cannot be resolved. Ini seharusnya pemanggilan kelasnya sudah benar ini. Mata kuliah.
mata kuliah. Oke, udah benar. Sepertinya sudah tidak ada error sini, atau masih ada. Oke, ternyata masih ada di get jumlah mahasiswa. Metodenya ini tidak ditemukan. Get jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Ini seharusnya typo, sorry. Kelebihan huruf. Oke, programnya sudah tidak ada error dan saya akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini sudah tercompile. Di sini ada beberapa compile, yaitu main kelasnya, mahasiswa, kampus, dosen, asisten mahasiswa, dan orang yang telah kita buat. Setelah tercompile, kita mendapatkan outputnya ini ialah Adit sedang mengikuti perkuliahan, Pak Asep sedang mengajar di kelas, Andi sedang mengikuti perkuliahan, dan juga Andi membantu dosen mengajar. Nah, dosennya ini mengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan jumlah mahasiswanya yaitu 50. Jadi outputnya sudah sesuai dengan apa yang saya buat. Jadi mungkin itu saja dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.